Kita masuk pada kasus 1 ya. Jadi pada kasus 1 yang bertindak sebagai coach itu adalah saya sendiri. Coach itu Ibu Dia Ayu Perbuati dan pengamat Ibu Lisna Nasaru. Oke, silakan Bu Pur, kayaknya harus mulai dari Bu Pur ini untuk teksnya ini. Yang kasus 1 Pak, saya Ya, sebagai Koci kan Pak. ya, iya ya. Assalamualaikum Pak, maaf Bapak memanggil saya. Oh iya nih, mari silakan duduk nak. Apakah Bapak mengganggu aktivitasmu? Kebetulan tidak Pak, saya masih sementara istirahat ini. Oh begitu ya. uh, Kemungkinan kita agak lama karena ada hal yang perlu Bapak diskusikan. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Pak, saya justru penasaran mengapa Bapak memanggil saya. Oh ya, begini. Bapak mendapat informasi dari teman-temanmu bahwa kamu kurang aktif dalam kerja kelompok dan mengerjakan tugas kelompok hanya sendiri. Apakah betul seperti itu? Iya Pak, saya mengerjakan tugas kelompok, saya kerjakan sendiri Pak. Kira-kira bisa diceritakan ke Bapak, apa sih masalahnya? Dan apa yang kamu harapkan dalam diskusi kita pada hari ini? Bisa Pak, saya juga memang butuh solusi atas permasalahan saya ini. Karena sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman Pak. Bisakah kamu ceritakan mengapa kamu tidak mau kerja kelompok? Begini Pak, masalahnya saya kurang nyaman untuk kerja kelompok Pak. Karena teman-teman itu kebanyakan tidak mau diajak untuk kerjasama. Karena mungkin mereka menganggap tugas yang diberikan saya mampu kerjakan sendiri. Makanya mereka menyerahkan sepenuhnya ke saya dan mereka menunggu hasilnya saja. Nah, itulah yang membuat saya kerjakan sendiri, Pak. Kira-kira ada yang lain lagi? Tugas kelompok itu kan, Pak, dikerjakan di rumah. Nah, terkadang ketika saya hubungi teman-teman untuk mengerjakan bersama-sama, teman-teman banyak yang tidak datang, Pak. Ketika dihubungi, katanya ada pekerjaan lain atau ada urusan lain, Pak. Ya, seperti itu alasannya. Apakah guru ketika membagi kelompok sudah sesuai dengan jarak tempuh rumah anggota kelompok? Sebenarnya sudah sesuai, Pak. Bahkan agak berdekatan juga. Bahkan guru pun sering memantau ketika ada tugas kelompok, Pak. Nah, berarti permasalahannya tugas kelompok itu harus dibagi rata kepada semua anggota kelompok kan? Iya, Pak. Seharusnya memang seperti itu. Tugas dibagi rata agar semua bisa berpartisipasi dalam pengerjaannya, Pak. Hmm, adakah hal lain yang ingin kamu sampaikan? Hmm, ada, Pak. Ketika kerja kelompok di rumah, tugasnya sebenarnya dibagi saja, Pak, agar semua bisa bekerja dalam kelompok. Artinya, begitu memberikan tugas, ketika ada beberapa nomor, eh, bisa dibagi langsung saja. Jadinya tidak ada yang hanya diam. Dan begitu juga ketika saat akan presentasi, seharusnya sudah ditunjuk saja siapa yang akan mempresentasikannya, terus siapa yang akan menjadi moderatornya. Agar ketika nanti sudah siap presentasi, semua sudah siap, Pak. Gitu ya. Kira-kira komitmen kamu ke depan apa ya? Uh, jadi Pak, saya berkomitmen apabila guru memberikan tugas kelompok lagi, uh,
saya akan bekerja sama dengan teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman ketika diberikan tanggung jawab seperti itu mereka sudah bisa bekerja sama dan insya Allah tugasnya akan selesai tepat waktu. Kira-kira menurut kamu siapa yang dapat membantumu agar hal itu bisa tercapai? Menurut saya Lisna, Pak, karena Lisna dia sangat mahir untuk berkomunikasi dengan teman-teman, sehingga ketika apa yang akan dia sampaikan, biasanya teman-teman itu suka mendengarkan, Pak, patuh kepada Lisna, Pak. Oke. Semoga kamu bisa aktif kembali ya dalam kerja kelompok ya dan tetap semangat. Ya, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, itulah untuk kasus pertama dari kelompok kami. Oke, Ibu Lisna, berdasarkan kasus 1, kami persilakan kepada Ibu Lisna untuk menyampaikan hasil pengamatannya terhadap kasus yang disampaikan oleh kami berdua. Silakan Ibu Lisna. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan kasus 1 yang sudah diperankan oleh Pak Lukman dan Ibu Diah. Ya, untuk langkah modal Tirta dengan tujuan, saya melihat bahwa apa yang sudah diperankan oleh Pak Lukman dan Bu Diah tadi, pada kasus ini Pak Lukman yang bertindak sebagai coach telah menunjukkan dalam proses coaching ini bahwa seorang coach bisa menyampaikan tujuan coaching pada saat ini. Ya, itu terlihat jelas pada saat Pak Lukman menyampaikan pada kalimat bahwa tujuan coaching pada hari ini saya telah mendengar bahwa dari temanmu bahwa kamu mengerjakan tugas kelompok dengan sendiri. Itu menurut saya bahwa Pak Lukman telah menyampaikan tujuan dari proses coaching pada hari ini. Kemudian untuk yang identifikasi, coach juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coach. Di sini terlihat pada kalimat, bisakah kamu ceritakan mengapa kamu tidak mau kerja kelompok, sehingga coach bisa menceritakan apa yang menjadi pokok permasalahan, kemudian mengidentifikasi potensi coach serta memberikan umpan balik. Kemudian di sini juga untuk yang ketiga adalah rencana aksi. Coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik mengenai rencana aksi coach. Jadi ini sudah tergambar dari proses percakapan tadi. Saya sudah melihat bahwa keempat langkah yang ada dalam order Tirta ini sudah tertuang dalam proses coaching tadi. Demikian penghasil pengamatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisna atas hasil pengamatannya. Jadi sesuai yang disampaikan itu sudah baik ya. Dan berikutnya kita lanjutkan untuk memecahkan studi kasus 2. Dan di sini yang berperan sebagai coach itu Ibu Diah Ayu Purbawati dan coach itu adalah Ibu Lisna Nasaro. Oke, kepada Ibu Diah dengan Ibu Lisna kami persilakan. Ya, please. Ya, Bu. Assalamualaikum, Nak. Maaf mengganggu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu, tidak apa-apa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat, Bu. Oh iya, bisa kita bincang-bincang sebentar? Ada beberapa hal yang perlu Ibu diskusikan nih. Insya Allah bisa, Bu. Silakan. Oh iya, gimana tugas matematikanya sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah saya serahkan kemarin. Oh, bagus. Ibu dengar semua tugas matematikanya nilainya kurang memuaskan ya? Apakah benar begitu? Iya, Bu.
semua tugas matematika saya tidak ada yang memuaskan. Oh ya, kok bisa? Apa ada kesulitan saat mengerjakannya ya? Eh, Sebenarnya tidak ada, Bu. Saya saya merasa sudah mengerjakan semuanya dengan benar. Saya mengerjakannya dengan teliti, Bu. Jadi saya merasa itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kesulitan. Oh, gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa yang kamu harapkan dalam diskusi kita hari ini atau dalam bincang-bincang kita ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, bisa kamu ceritakan ke Ibu, apakah kamu nyaman saat mengikuti pelajaran matematika? Sebenarnya sih saya kurang nyaman, Bu. Saya merasa guru matematika saya tidak adil dalam memperlakukan saya. Apa yang membuatmu tidak nyaman itu, Nak? Eh, Bu, saya merasa selalu disindir, Bu. Dan saya merasa guru saya tidak adil dalam memberikan nilai. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Kalau menurut saya sih, Bu ya, eh, mungkin karena saya tidak mengikuti les privat seperti teman-teman yang lain, Bu. Oh, gitu. Apa hanya kamu yang tidak ikut les privat? Iya, Bu. Hanya saya yang tidak mengikuti les, Bu. Nah, boleh kamu ceritakan ke Ibu, mengapa kamu tidak ikut, Nak? Bu, hmm, orang tua saya, Bu, tidak mampu membiayai les privat saya, Bu. Makanya saya tidak ikut, Bu. Gitu. Tapi apakah pada saat diberikan tugas kamu mampu mengerjakannya? Iya, Bu. Terkadang malah saya yang lebih cepat dari teman-teman yang lain, Bu. Meskipun mereka ikut les privat, tapi saya malah yang lebih cepat memasukkan tugas. Oh ya, bagus, bagus. Nah, bisa ceritakan ke Ibu rencana kamu ke depan nanti? Sebetulnya saya masih bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Coba sekarang apa yang ada di pikiran kamu? Pertama, saya ingin mencoba berdiskusi dengan guru matematika saya, Bu. Saya ingin menceritakan tentang kondisi saya yang memang tidak mungkin untuk mengikuti les privat, Bu. Terus ada lagi? Eh, saya saya ingin menceritakan juga perasaan saya saat mengikuti pelajaran matematika. Saya merasa tidak nyaman, jadi saya ingin Pak Guru tahu tentang perasaan saya. Saya ingin bekerja kelompok dengan teman-teman yang mengikuti les privat, Bu. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah bincang-bincang dengan Ibu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih tenang, Bu, karena selama ini saya hanya menyimpan masalah saya sendiri. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, komitmen kamu ke depan nanti apa ya? Uh, Walaupun nanti saya tidak ikut les privat, saya akan berusaha nilai saya tetap bagus, Bu. Oh ya, terus apa lagi, Nak? Terus setelah ini saya juga akan akan menemui guru matematika saya, Bu, untuk mendiskusikan hal ini. Nah, menurut Lisna, siapa yang bisa membantu untuk mencapai hal ini? Thomas, Bu, karena dia adalah ketua kelas saya. Jadi saya mau mencoba meminta bantuan dia agar bisa dipertemukan dengan guru matematika saya. Karena Thomas itu adalah anak yang paling diperhatikan sama guru matematika saya, Bu. Bagus sekali, Lisna. Ibu sangat dukung rencanamu. Sesungguhnya kamu adalah anak yang pintar. Tetap semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Demikian tadi dari kami untuk studi kasus 2. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Oke, terima kasih. Percakapan yang sangat hebat untuk Ibu Pur dengan Ibu Lisna.
Dan kita lanjut ke hasil pengamatan. Jadi karena di sini saya sebagai pengamat, jadi saya melihat untuk rangkaian daripada tujuan itu sudah tercover dengan si Ibu dia mengundang Ibu dari Bu Lisna untuk menyampaikan mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi Bu Lisna. Berikutnya diidentifikasi di sini muncul penggalian atas informasi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Lisna itu teridentifikasi melalui hal-hal yang ditanyakan mengapa Bu Lisna itu tidak nyaman mengikuti pembelajaran matematika. Berikutnya pada rencana aksi. Pada rencana aksi itu sudah muncul bagaimana si Kuci ini itu dia menceritakan kira-kira bagaimana caranya untuk menanggapi masalah yang dihadapi ini. Dan berikutnya pada tanggung jawab ini si Kuci ini dia memberikan komitmen kira-kira bagaimana strategi yang harus dicapainya agar dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke, saya rasa hanya itu yang hasil pengamatan saya, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, berikutnya kita lanjut pada kasus 3. Jadi pada kasus 3, di sini yang berperan sebagai coach itu adalah Ibu Lisna, coach itu adalah saya, dan pengamat Ibu Dia. Oke, Ibu Lisna, siap Ibu Lisna? Kita mulai Pak ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Pak Lukman kok kelihatannya kurang semangat hari ini? Tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Bu. Saya memang lagi ada masalah saat ini. Dan memang lagi butuh seseorang untuk membicarakan hal ini, Bu. Oh, begitu. Jadi, kalau hari ini kita mengobrol bagaimana, Pak? Tidak apa-apa? Oh iya, Bu. Tidak apa-apa. Justru saya sangat berterima kasih karena Ibu bersedia mendengarkan cerita saya. Oh, begitu. Iya, memang selama ini saya perhatikan sepertinya Pak Lukman lagi butuh teman diskusi. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Kemudian, apa yang ingin Bapak Lukman capai dari hasil diskusi kali ini? Sebetulnya saat ini saya hanya butuh solusi dari apa yang menjadi masalah saya saat ini, Bu. Terus apa lagi, Pak? Saya ingin masalah saya ini segera selesai tanpa harus berlarut-larut. Karena kalau terlalu lama dibiarkan, saya selalu kepikiran dan membuat saya tidak bisa fokus sampai terbawa ke rumah. Jadi saya maunya masalah ini segera mendapatkan solusinya, Bu. Iya nih Pak, bahaya itu kalau masalahnya sampai berlarut-larut dan sampai dibawa ke rumah pula. Nah, kalau begitu, coba deh sekarang Pak Lukman ceritakan apa yang Pak Lukman rasakan pada saat ini. Iya, Bu. Saya bisa-bisa tidak konsentrasi memikirkan masalah ini. Ceritanya begini, Bu. Tadi, waktu saya sedang mengajar di kelas, saya disupervisi oleh pengawas. Nah, terus apa masalahnya? Setelah saya selesai supervisi, Bu, saya ditegur sama kepala sekolah. Setelah Pak Kepala Sekolah mendapatkan laporan dari Pak Pengawas.
Apa yang Bapak rasakan? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Kepala sekolah sampai menegur saya seperti itu. Alasan tidak nyamannya kenapa, Pak? Tadi, saat saya mengajar di kelas, saya ditegur sama Pak Pengawas karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Coba Bapak ceritakan kenapa bisa ditegur seperti itu. Padahal kan hanya karena tidak menggunakan buku teks. Jadi, begini Bu, saat mengajar di kelas tadi, Pak Pengawas mensupervisi saya karena materi ini sangat saya sukai dan sudah saya kuasai. Jadi saya pikir saya tidak perlulah membawa buku teks. Dan juga apa yang saya ajarkan itu masih sesuai dengan kurikulum. Masih sesuai kok, Bu. Nah, kalau begitu, apa yang membuat Bapak merasa kesal dan tidak setuju diperlakukan seperti itu? Masalahnya, saya ditegur seperti itu, seharusnya Pak Kepala Sekolah menanyakan kepada saya, kenapa saya sampai ditegur seperti itu? Kan saya jadi bingung. Kalau bisa saya simpulkan, masalah Bapak ini terjadi karena ketika Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks. Meskipun Bapak berpikir bahwa materi ini adalah yang Bapak kuasai dan sudah sesuai dengan kurikulum, tapi karena tidak membawa buku teks, jadi Bapak ditegur oleh pengawas dan kepala sekolah. Begitu, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi waktu saat supervisi juga, sudah saya sampaikan bahwa materi yang saya ajarkan ini sudah sesuai dengan kurikulum. Meskipun saya tidak membawa buku teks, pengawasnya malah tersinggung. Oh, begitu. Iya, Bu. Dan Pak Pengawas malah melaporkan saya ke kepala sekolah. Jadi itulah kenapa Pak Kepala Sekolah juga menegur saya. Nah, kalau dilihat dari masalah Bapak ini, untuk menjaga ke depannya masalah ini tidak terjadi lagi, kira-kira apa usaha yang mungkin Bapak lakukan? Saya sebetulnya itu menjadi masalah. Hanya saya ingin cara menyampaikannya itu bagus. Jadi kita harus juga merasa dihargai. Dan juga insya Allah ke depan saya akan mencoba untuk selalu membawa buku teks saat mengajar. Saya juga kadang sebetulnya merasa khawatir mengajar saat tidak membawa buku karena kadang materinya saya lupa. Nah, menarik sekali nih Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa bagusnya mengajar saat membawa buku teks, nah dari hal ini kalau bisa Bapak bandingkan saat menggunakan buku teks dan saat tidak menggunakan buku teks mengajar itu bagaimana Pak? Sebetulnya lebih aman saat mengajar membawa buku teks. Karena kalau kita lupa sih, kita bisa langsung melihat materinya pada buku teks itu. Oh, begitu. Nah, kalau bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya mengajar membawa buku teks ini bukan masalah buat Bapak, malah akan membantu Bapak. Apalagi kalau sampai Bapak lupa materinya, Bapak bisa langsung melihat di buku teks. Begitu, Pak? Iya, Bu. Karena tidak selamanya materi itu kita ingat terus. Jadi, terkadang kita perlu buku sebagai acuan kita mengajar. Apalagi usia kita semakin tua, maka terjadi penurunan daya ingat, Bu. Nah, betul. Dan pastinya di sini, Pak, sebagai akar permasalahannya tadi ini adalah bagaimana ketika ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas, Bapak tidak perlu lagi sampai ada perbedaan pendapat dengan pengawas, sehingga tidak akan mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Karena menurut pengawas, proses mengajar Bapak tidak sesuai dengan standar pengawas. Bapak berencana akan membawa buku teks saat mengajar ke depannya. Begitu kan, Pak? Iya, Bu. Jadi seperti itu. Agar saya tidak mendapatkan teguran lagi dari Pak Pengawas dan Pak Kepala Sekolah. Nah, kalau begitu, coba deh Bapak ceritakan untuk rencana ke depannya bagaimana? Iya, insya Allah untuk rencana saya ke depan, saat saya mengajar saya akan membawa buku teks. Jadi ketika ada supervisi mendadak dari pengawas, saya tidak akan mendapatkan teguran lagi. Sebetulnya meskipun tanpa ada supervisi dari pengawas, saya tetap harus membawa buku teks saat mengajar. Sehingga mengantisipasi jangan sampai ada materi yang kita lupa
sehingga kita juga punya acuan untuk mengajar, Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Karena Bapak sudah memiliki jalan keluar dan inisiatif sendiri, mempertimbangkan hal-hal ini terkait dengan masalah Bapak. Kalau begitu, bisa Bapak ceritakan kembali, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Oh iya, Bu. Jadi yang pertama saya akan lakukan, itu saya akan bertanya kepada kepala sekolah dan pengawas. Selain minta maaf, saya juga akan meminta bimbingan terkait dengan standar mengajar yang baik di kelas agar bisa memperkuat saya tentang apa yang harus saya lakukan di kelas, Bu. Wah, luar biasa Pak. Bapak bersikap sangat terbuka. Dan itu sangat bagus untuk kedepannya, bagaimana Bapak bisa mengajar dan juga bagaimana Bapak membangun hubungan yang baik dengan Pak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Kalau begitu, selain usaha untuk berbicara dengan pengawas dan kepala sekolah, ada lagi usaha yang ingin Bapak lakukan? Iya, Bu. Saya akan melakukan sharing dengan teman-teman. Apakah saya akan pergi sendiri kepada Pak Pengawas atau saya diantar oleh kepala sekolah, Bu? Wah, bagus sekali tuh Pak. Jangan khawatir, kami di sini teman-teman guru di sekolah akan siap membantu Bapak terkait proses belajar mengajar di kelas atau terkait masalah lain yang Bapak hadapi. Wah, iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya sudah merasa senang sekarang setelah berdiskusi dengan Ibu. Sekarang saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Nah, selanjutnya komitmen apa nih yang akan Pak Lukman lakukan dalam menjalankan rencana ke depan Bapak? Jadi untuk komitmen saya akan selalu membawa buku teks setiap kali saya mengajar. Saya juga takut nanti kalau saya tidak membawa buku saat mengajar, nanti anak-anak malah ikutan tidak membawa buku, Bu. Betul. Bapak mempertimbangkan dari sudut pandang Bapak, juga dari sudut pandang siswa Bapak. Selain itu, menyiapkan buku teks, apalagi yang akan Bapak siapkan? Kedepannya saya akan berusaha untuk membuat PPT saat saya mengajar supaya sedikit terbantu dan anak-anak juga menjadi lebih nyaman saat belajar. Berikutnya juga saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan mengusulkan agar menyiapkan buku teks yang relevan juga, Bu, sehingga saya punya banyak referensi. Wah, luar biasa sekali rencana Bapak ini. Nah, terus siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Saya sih berharap teman-teman guru yang membantu saya mengingatkan saya tentang komitmen ini, terutama Ibu. Yang penting cara Ibu mengingatkannya itu yang saya harapkan, Bu. Baik, Pak. Nah, kalau begitu Pak Lukman sudah mendapatkan solusi dari masalah Bapak. Bapak sudah berencana untuk berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, bahkan akan meminta bimbingan beliau terkait proses mengajar yang baik. Juga sudah berencana mau membawa buku teks ketika mengajar. Bahkan yang lebih menarik lagi, Bapak akan menyiapkan bahan ajar berupa PPT. Luar biasa sekali, Pak. Saya sangat mengapresiasi usaha-usaha yang Bapak lakukan ke depannya. Alhamdulillah, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya jadi tidak galau lagi karena sudah mendapatkan solusi. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak Lukman. Ya. Oke, itulah hasil studi kasus kami untuk kasus 3. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dia untuk mengemukakan hasil pengamatan tentang percakapan tadi, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Lukman. Kasus 3 yang sangat luar biasa, karena biasa juga terjadi di sekolah yang seperti ini. Di sini alhamdulillah untuk model tirtanya mulai dari tujuan, di sini si coach mampu sekali memberikan pertanyaan yang sampai coachnya ini menyampaikan tujuan yang ingin dia capai pada hari itu memang sudah sangat jelas sekali dengan lewat diskusi apa yang yang maunya juga sudah jelas di situ. Kemudian untuk identifikasinya luar biasa karena
menggali pertanyaan-pertanyaan dan ada umpan balik dari coach ya. Jadi di sini coach menggali potensi coach juga sangat jelas di sini, karena di sini yang mana sebenarnya coach walaupun tanpa memiliki buku sebenarnya dia mampu karena dia sudah hafal ya apa pembelajarannya itu. Kemudian untuk rencana aksi juga jelas karena apa yang akan dilakukan ke depannya nanti itu sangat jelas tersirat di situ ya. Dan kemudian untuk tanggung jawabnya mengenai komitmennya di sini juga jelas karena di situ Pak Lukman itu komitmennya ke depannya akan membawa buku teks, kemudian akan membuat PPT saat mengajar, itu adalah sebuah komitmen menurut saya. Oke, demikian Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Pur atas hasil pengamatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya rasa untuk pemecahan dari ketiga kasus itu sudah selesai, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Fasilitator untuk mengambil ahli kegiatan ini.